Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pembentukan dan tata kerja Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pelayanan Zakat. Saya Dibafi Ilma. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembentukan dan tata kerja Badan Amil Zakat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembentukan dan tata kerja Badan Amil Zakat itu sendiri, seyogyanya kita memahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat itu. Jadi, Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk pengelolaan hasil zakat. Dan tanggung jawab dari Badan Amil Zakat itu sendiri diberikan kepada Ketua Badan Pelaksana. Di Amil Zakat ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, konsultasi, dan memberikan informasi. Kemudian, ada 4 tingkatan yang ada di Badan Amil Zakat itu sendiri. Antara lain, yang pertama itu tingkat nasional atau tingkat pusat. Siapa yang memilih di tingkat nasional dan tingkat pusat? Ini dipilih langsung oleh Presiden atas usul dari Menteri Agama. Kemudian yang kedua itu tingkat provinsi. Siapa yang memilih? Yang memilih tentunya wali kota dan atas usul dari Departemen Agama Provinsi. Dan untuk yang tingkat kabupaten itu dipilih langsung oleh Bupati dan atas usul dari Departemen Agama Kabupaten. Yang keempat itu ada di tingkat kecamatan, dibentuk langsung oleh camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan. Kemudian ada beberapa tugas Badan Amil Zakat, yakni menyelenggarakan tugas administrasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan juga pengelolaan penyusunan rencana dari zakat itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagus Ali Mashan dan juga Elda Kusafara. Disimak baik-baik ya guys. Untuk yang selanjutnya yaitu Lembaga Amil Zakat. Nah, pengertian dari Lembaga Amil Zakat ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Kemudian, syarat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat ini yaitu harus memiliki dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu akta pendirian. Ya, akta pendirian ini harus dimiliki karena Lembaga Amil Zakat ini suatu badan hukum yang harus memiliki izin dan akta pendirian. Kemudian yaitu data muzaki dan data mustahik zakat. Data-data masing-masing muzaki dan mustahik ini juga harus dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat. Kemudian daftar susunan pengurus Lembaga Amil Zakat. Kemudian rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang dari Lembaga Amil Zakat ini. Harus jelas program kerjanya seperti apa. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, kejelasan keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar dalam Lembaga Amil Zakat. Kemudian yaitu surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sebelum melakukan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan-persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan Lembaga Amil Zakat ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan tadi dan kemudian akan dilakukan pengukuhan oleh pemerintah yang memiliki kewajiban yaitu yang pertama, harus melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja. Kemudian menyusun laporan termasuk laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian mempublikasikan laporan yang telah diaudit melalui media massa. Kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Kemudian sanksi dalam Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas tadi, yaitu mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan melalui tahapan
pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 kali. Baru setelah itu dilakukan pencabutan pengukuhan. Nah, pencabutan pengukuhan tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, serta tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan karena kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat. Saya akan menjelaskan tentang unit pelayanan zakat. Apakah yang dimaksud dengan unit pelayanan zakat? Unit pelayanan zakat itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal atau Badan Amil Zakat di seluruh tingkatan, yang diberi tugas atau memiliki tugas melayani dalam mengumpulkan atau mengelola zakat. Unit pelayanan zakat ini dibentuk dalam suatu wadah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Basnas ini sendiri memiliki anggota dari 11 orang dari masyarakat dan 3 orangnya itu dari unsur dipilih dari unsur pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, dan yang ketiga Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota. Tugas dan fungsi dari unit pelayanan zakat yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi pada masing-masing unit pelayanan zakat. Yang kedua yaitu pendataan dan pelayanan para musaki. Dan ketiga yaitu pendataan dan pelayanan para mustahik. Yang keempat penyerahan nomor wajib zakat dan pemberian setor bukti dari zakat. Yang kelima penyusunan program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dalam memberikan zakat. Terus yang keenam penyusunan laporan kegiatan dalam pengumpulan zakat dari tugas Perbasnas atau Badan Amil Zakat Nasional dari provinsi ke kecamatan.